Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa sholawatu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Pada kaum muslimin muslimat dimanapun saudara berada, dan khususnya warga kaum syarikat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas harian, baik rutinitas yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Kita berdoa semoga puasa kita, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat, karena keimanan dan ketakwaan adalah bekal terbaik menuju alam akhirat atau alam kelanggengan. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini disuguhkan dua jalan, yaitu jalan menuju surga, jalan yang benar, dan jalan menuju neraka, yaitu jalan yang sesat. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya akan memilih jalan yang benar, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa setiap hari minimal 17 kali dalam sholat fardu, dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ila akhirih. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Tentunya kita khusyuk mengucapkan doa ini, apalagi ketika kita dalam sholat. Hatinya mantap, penuh dengan keyakinan, dan tindakan sesudah berdoa dengan jiwa, dengan raga, berusaha untuk menggapainya. Namun jalan yang benar, jalan menuju surga, nampak begitu pahit dan penuh rintangan dan menyebalkan, tidak disukai hati. Sementara jalan menuju neraka nampak terasa manis, menyenangkan dan menarik hati. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, hujibatun nar bisyahawati wa hujibatul jannah bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang disenangi nafsu, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Saudaraku sekalian, sungguh benar apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat kenyataan di zaman sekarang, di era Android, tontonan tayangan-tayangan yang mengarah kepada syahwat sangat laris manis dan banyak viewernya. Sementara tayangan-tayangan yang bernuansa syar'i, yang bernuansa agama, sangat sedikit penggemarnya. Padahal sesuatu yang banyak penggemarnya belum tentu baik dan dibutuhkan oleh kita. Saudaraku yang berbahagia, untuk menuntut jalan ke surga, jalan yang benar, tentunya kita harus berpegang teguh pada warisan Nabi yang sangat luhur dan penuh hikmah. Karena Nabi sendiri menjamin tidak akan tersesat jika berpegang teguh padanya. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnati nabiyhi. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan
bahwa kalau kita mau menuntut jalan yang benar, jalan yang tidak menyesatkan, maka kita harus berjalan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemanapun Al-Quran dan Sunnah berjalan, ikutilah. Kita disuruh untuk mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti kita. Saudaraku, ini sangat selaras dengan landasan pergerakan Syarikat Islam, yaitu beribadah dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang nyata atau sahih. Sebagaimana kaum muslimin dan warga Syarikat Islam tentunya sudah cukup landasan ibadahnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang nyata. Kita tidak perlu berangan-angan, kita tidak perlu membuat dalil sendiri terkait ibadah dan pahala, karena Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab ila akhirih. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Mari saudaraku, kita berusaha untuk memurnikan ibadah kita, baik tujuannya, caranya, maupun dasar dalil yang menjadi landasan dan payung hukum ibadah tersebut. Insya Allah Al-Quran dan hadis adalah jalan yang benar yang wajib kita ikuti, apalagi kita warga syariat Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum singkat ini bisa bermanfaat dan paling tidak bisa mengingatkan diri kita untuk selalu istiqomah teguh menuntut jalan yang benar, yaitu jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.